Halo, halo. Ya, kembali bersama saya Novan Mangason dalam pembahasan mengenai shogi atau catur Jepang. Dan di video kali ini kembali kita membahas tentang masih tentang dasar-dasar dalam permainan shogi dan dasar-dasar yang akan kita pelajari di kesempatan kali ini adalah mengenai eh, kondisi-kondisi apa sajakah yang dapat dikatakan draw atau seri. Ya, baiklah. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Ada dua buah hal yang mendasar yang harus kita ketahui bersama dalam sebuah permainan shogi. Yang pertama adalah mengenai masalah pengulangan. Eh, di catur kita tahu ada istilah yang dinamakan dengan pengulangan, yaitu eh, penggunaan langkah yang berulang-ulang seperti ini, misalnya. Ya, seperti ini. Eh, Rook bergeser dari 2H ke 5H, menyebabkan skak terhadap king yang ada di 5A. Kemudian king bergerak menuju ke 4A. Kemudian rook mengejar king yang ada di 4A dengan bergeser ke 4A untuk menyekat. Kemudian king kembali ke 5A. Di dalam permainan catur, eh, ketika rook kembali ke 5H untuk menyekak 5A, ini bisa disebut sebagai pengulangan atau repetition. Dan yang terjadi adalah pengulangan tersebut melibatkan langkah-langkah skak seperti ini. Di dalam catur hal ini masih diperbolehkan dan apabila terjadi 3 atau 4 kali, maka pertandingan akan menyatakan remis atau draw. Namun di dalam shogi hal ini tidak berlaku karena setelah ini uh, rook tidak boleh kembali ke 5H untuk menyekak king yang ada di 5A karena itu akan mengakibatkan pengulangan. Karena dalam peraturan shogi pengulangan hanya boleh terjadi apabila langkah tidak menyebabkan skak. Contohnya adalah seperti ini. King yang ada di 5A, maksudnya ini, 5i menuju ke 5H. Kemudian king ada di 5A menuju ke 5B, king ini kembali ke 5i, king yang ini kembali ke 5A, king yang ini kembali ke 5H, king yang ini kembali ke 5B. Ya, ini disebut juga pengulangan karena langkahnya yang dilakukan oleh kedua pemain berulang-ulang. Di shogi ini masih diperbolehkan karena langkah tersebut tidak mengakibatkan skak dan apabila terjadi di shogi maka hal ini juga akan mengakibatkan draw atau remis. Sedangkan pengulangan yang melibatkan skak seperti contoh yang tadi akan saya ulang lagi contoh yang sebelumnya. Ya, seperti ini contohnya dari 5H ke 5, 2H ke 5H. Maaf. Ya, seperti ini contohnya. Dari 2H ke 5H, skat. Kemudian king bergeser ke 4A. Kemudian rook kembali mengejar ke 4H, skat. Dan king kembali ke 5A. Maka rook tidak boleh kembali ke 5H. Apabila pemain ini, si pemilik rook ini melakukan langkah yang mengulang, maka pemain yang dinyatakan kalah adalah pemain yang melakukan skak. Sekali lagi, apabila pengulangan terjadi berulang-ulang dengan melibatkan skak, seperti yang saya contohkan barusan,
maka pemain yang melakukan skak itu akan dinyatakan kalah. Jadi tidak draw seperti dalam catur. Namun skak boleh dilakukan secara beruntun apabila tidak terjadi pengulangan langkah. Mungkin contohnya seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Pertama, rook bergeser ke sini, skak, king berpindah, skak, king menuju ke gold drop di 5A, skak, king kembali ke sini, skak, rook drop, maksudnya gold drop di 5B, skak, capture, kemudian rook, capture rook, promosi, skak 4. Ya, kalau Anda melihat dari langkah-langkah yang saya mainkan barusan, terlihat bahwa skak dilakukan secara beruntun, namun tidak mengulang. Ingat, perbedaan dengan contoh yang sebelumnya adalah itu terjadi pengulangan langkah. Sedangkan yang barusan ini, itu hanya skak beruntun, namun langkahnya tidak berulang. Skak masih boleh dilakukan secara beruntun selama tidak mengulang. Dan kebanyakan memang untuk memperoleh sebuah skak mat, biasanya memang terjadi skak yang beruntun tanpa pengulangan. Ya, jadi sehingga kondisi pertama yang dapat mengakibatkan draw tadi, yang seperti sudah saya sebutkan, adalah terjadi pengulangan langkah tanpa adanya skak. Ya, seperti yang ini tadi saya contohkan. Ini adalah pengulangan yang bisa disebut sebagai pengulangan yang sederhana. Adapun ada pengulangan yang lebih rumit, tidak sederhana, namun tetap juga masih dinyatakan sebagai pengulangan. Saya beri contohnya. Ya, gold. Sebentar. Ya, contohnya seperti ini. Drop gold, skak, kemudian capture, 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 kemudian capture, gold, drop di 4G, kemudian gold, drop di 6A, capture, capture. Ya, posisi mulai berulang.
Ya, perhatikan posisi terus berulang. Ya, posisi pengulangan seperti ini juga dianggap sebagai pengulangan yang dapat mengakibatkan draw. Mungkin saya kembali ulangi. Diawali dari posisi seperti ini. Gold drop di 5B, capture, 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 gold drop di 6H untuk menahan, capture, capture, gold drop di sini. Ya, ya seperti ini contohnya. Itu tadi adalah posisi yang mengulang-ulang. Meskipun di situ melibatkan skak ya, ada skaknya, namun tetap dianggap pertandingan ini adalah draw karena skaknya tidak beruntun. Jadi ada saat di mana tidak terjadi skak. Ya, seperti ini. Ketika gold drop di 4G, ini adalah bagian dari proses pengulangan tapi tidak skak. Dan gold drop di sini ini juga skaknya hanya pada saat di sini dan pada saat di sini tidak terjadi skak. Yang dilarang adalah seperti tadi ketika posisinya berulang-ulang namun skaknya juga beruntun dari satu pemain. Mungkin saya akan contohkan sekali lagi. Seperti ini. Skak, skak, jadi lagi. Skak, 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 skak. Ya, seperti itu. Skak beruntun. Yang bisa kita lihat bahwa pemain yang melakukan skak, skaknya terjadi terus-terusan. Sedangkan pada pengulangan sebelumnya yang melibatkan gold drop tadi, ada saat di mana tidak terjadi skak, yaitu pada saat gold drop di 4G tadi kalau tidak salah. Ya, itu tadi mengenai draw. Kondisi pertama dalam sebuah draw ya ini pengulangan dalam sebuah langkah.